Selamat datang, para jiwa yang terpilih. Mereka mengawasi lebih dekat dari yang kamu kira, lebih dekat dari yang mereka akui. Setiap langkahmu, setiap perubahan yang kamu buat, mereka memperhatikannya. Bukan karena mereka ingin mengikutimu, tetapi karena tanpa sadar, kehadiranmu adalah cermin yang mereka takuti. Inilah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Manusia lebih sering mengamati kehidupan orang lain daripada merenungkan kehidupannya sendiri. Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang selalu memantau, diam-diam menggulirkan layar, membaca kisahmu seolah-olah itu adalah episode terbaru dari serial favorit mereka? Mereka mungkin tidak pernah menekan tombol suka atau meninggalkan komentar, tetapi percayalah, mereka memperhatikan setiap babak dari perjalananmu. Karena begitulah keberanian bekerja. Keberanianmu untuk hidup autentik bukan hanya mengangkatmu ke level yang lebih tinggi, tetapi juga mengusik mereka yang masih terjebak dalam ilusi stagnasi. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap pencapaian yang kamu raih, menjadi pengingat bisu tentang impian yang mereka tunda, peluang yang mereka abaikan, dan keberanian yang masih mereka cari. Sekarang, hidupmu telah menjadi sebuah tontonan, sebuah panggung di mana mereka terpecah antara mengagumimu dan mempertanyakan jalan mereka sendiri. Sebagian dari mereka ingin melihatmu berhasil, karena kesuksesanmu adalah bukti bahwa kebebasan itu mungkin. Namun, sebagian lain berharap kamu gagal, karena itu akan membenarkan keputusan mereka untuk tetap berada dalam zona nyaman. Namun, jangan pernah berhenti. Ingat, cahaya tidak pernah meminta izin untuk bersinar. Jika keberadaanmu mengusik mereka, itu bukan kesalahanmu. Itu adalah bukti bahwa kamu hidup dengan cara yang begitu jujur dan penuh makna, sehingga mereka tidak bisa mengabaikanmu begitu saja. Maka, jika pesan ini menggugah sesuatu dalam dirimu, jika kata-kata ini terasa seperti panggilan yang telah lama kamu tunggu, jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak lagi bersembunyi, bahwa kamu telah siap untuk berdiri dalam cahaya keberanianmu sendiri. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang akan membuka mata, menggugah hati, dan mengingatkanmu bahwa hidup tanpa batas bukan hanya mungkin, tetapi sudah seharusnya menjadi takdirmu. 1. Kehadiranmu memaksa mereka melihat diri sendiri. Ada sesuatu yang tak dapat disangkal tentang kehadiran seseorang yang hidup dengan sepenuh hati, tanpa takut menjadi dirinya sendiri. Mereka yang berani berdiri tegak dalam kebenaran mereka, mereka yang melangkah dengan keyakinan, mereka yang tidak tunduk pada ekspektasi semu. Kehadiran mereka seperti cermin yang tak bisa dihindari. Kamu mungkin pernah merasakan ini, saat kamu berjalan memasuki sebuah ruangan, tanpa perlu berkata sepatah kata pun, energi di sekitarmu berubah. Ada yang tersenyum tulus, ada yang tiba-tiba menjadi kikuk, ada yang melirik diam-diam namun tak bisa berpaling. Kamu tidak melakukan apapun yang istimewa, hanya menjadi dirimu sendiri. Tapi itulah masalahnya. Keberadaanmu saja sudah cukup untuk menggetarkan orang-orang di sekelilingmu. Kenapa? Karena kamu mengingatkan mereka akan sesuatu yang telah mereka kubur dalam-dalam. Impian yang dulu mereka genggam erat, kini terabaikan di sudut hati. Keberanian yang dulu menyala di mata mereka, kini meredup oleh ketakutan akan penolakan dan kegagalan. Mereka melihatmu berjalan dengan kepala tegak, tidak meminta izin untuk bersinar, dan di sanalah perasaan itu muncul. Sebuah ketidaknyamanan yang sulit mereka jelaskan. Bukan kamu yang membuat mereka resah, tapi refleksi yang kamu ciptakan. Kamu tidak hanya menjadi seseorang yang percaya diri dan bebas. Kamu adalah bukti hidup bahwa batasan-batasan yang mereka yakini hanyalah ilusi. Setiap kali mereka bertemu denganmu, mereka dihadapkan pada pertanyaan yang sulit mereka jawab. Kenapa aku tidak bisa seperti itu? Mereka mulai mengingat kembali semua alasan yang dulu terasa masuk akal. Aku tidak cukup berbakat. Aku tidak punya waktu.
Aku sudah terlalu tua untuk memulai lagi. Tapi ketika mereka melihatmu, melihat keberanianmu, keteguhanmu, dan caramu terus melangkah, meski dunia mencoba menarikmu ke bawah, mereka mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Bahwa alasan-alasan itu bukanlah kebenaran, melainkan hanya cerita yang mereka ulang-ulangi untuk menenangkan diri. Mereka akan bereaksi dengan berbagai cara. Ada yang akan mengagumimu secara terbuka, melihat perjalananmu sebagai bukti bahwa mereka juga bisa bebas. Ada yang hanya akan diam-diam mengamati, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, tapi terus mengikuti setiap langkahmu, berharap suatu hari mereka bisa mengumpulkan keberanian yang sama. Lalu, ada juga yang akan berusaha mengecilkanmu, bukan karena mereka tidak melihat kehebatanmu, tetapi karena mengakuinya, berarti mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah membiarkan diri mereka sendiri terjebak. Namun, satu hal yang pasti, mereka semua memperhatikanmu, dan bukan tanpa alasan. Kamu adalah pengingat yang tidak bisa mereka abaikan. Kamu adalah cahaya yang tidak bisa mereka matikan. Kamu adalah bukti bahwa hidup yang autentik dan penuh makna bukan hanya mungkin, tetapi juga tak terhindarkan bagi mereka yang berani memilihnya. Jadi, jika suatu hari nanti kamu merasa ada yang menatapmu dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, campuran antara kekaguman, ketidaknyamanan, dan mungkin sedikit iri, ketahuilah bahwa itu bukan tentang kamu. Itu tentang mereka. Tentang impian yang mereka tinggalkan. Tentang keberanian yang ingin mereka temukan. Tentang kehidupan yang mereka tahu bisa mereka jalani, tapi masih ragu untuk memulai. Jangan berhenti. Jangan pernah mengecilkan dirimu hanya untuk membuat orang lain nyaman. Karena mungkin, tanpa kamu sadari, hanya dengan menjadi dirimu sendiri, kamu telah menyalakan percikan api dalam diri mereka. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, percikan itu akan menjadi nyala yang membebaskan mereka dari bayang-bayang ketakutan mereka sendiri. 2. Kamu menghancurkan ilusi konformitas. Dunia ini telah lama dikendalikan oleh aturan-aturan tak tertulis, oleh harapan-harapan yang dipaksakan, oleh standar-standar yang membentuk manusia menjadi seragam. Dari kecil, kita diajarkan bagaimana cara berbicara, cara berpikir, cara berpakaian, dan bahkan cara bermimpi. Kita diberi cetakan, dan jika kita berani keluar dari cetakan itu, kita dianggap aneh, berbeda, atau lebih buruk lagi, salah. Tapi kemudian, datanglah seseorang seperti kamu. Kamu yang memilih untuk tidak bersembunyi di balik topeng. Kamu yang menolak untuk tunduk pada aturan yang dibuat untuk menekan, bukan membebaskan. Kamu yang berani berkata, "Ini adalah jalanku, dan aku akan berjalan tanpa ragu." Dan tiba-tiba, ilusi konformitas mulai retak. Karena kamu adalah bukti bahwa tidak ada satupun aturan yang benar-benar mengikat. Mereka yang melihatmu mulai bertanya-tanya, "Jika dia bisa melangkah tanpa takut, kenapa aku tidak?" Mereka mulai merasakan kegelisahan dalam hati mereka karena kamu telah menunjukkan bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang lebih jujur, lebih bebas, lebih penuh makna. Namun, kebebasanmu bukan hanya menarik, tapi juga mengancam. Kamu seperti angin yang mengguncang dinding yang telah mereka bangun dengan susah payah. Dinding yang terbuat dari harapan keluarga, tuntutan sosial, dan rasa takut akan penolakan. Kamu datang dan menunjukkan bahwa dinding itu tidak sekuat yang mereka kira, bahwa mereka bisa melompat keluar kapan saja jika mereka berani. Tapi tidak semua orang siap untuk itu. Ada yang akan terinspirasi oleh keberanianmu dan mulai merobohkan tembok mereka sendiri, perlahan tapi pasti. Ada yang akan tetap terjebak di dalamnya, mengintip keluar dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Lalu ada juga yang akan mencoba membungkammu, bukan karena mereka membencimu, tapi karena mereka takut dengan apa yang kamu wakili. Jika kamu bisa hidup tanpa mengikuti aturan mereka, maka mereka harus mengakui bahwa aturan itu mungkin tidak sekuat yang mereka kira. Dan itu adalah kenyataan yang sulit diterima. Mereka akan mencoba mengecilkanmu, berkata bahwa kamu hanya beruntung, bahwa kamu hanya berbeda, bahwa jalanmu bukan untuk semua orang. Mereka akan mencari alasan untuk menjelaskan mengapa mereka tetap terjebak sementara kamu terus maju. Tetapi kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun.
Kamu bukanlah gangguan, kamu adalah pengingat. Kamu adalah bukti bahwa dunia ini bukan hanya tentang mengikuti jejak orang lain, tetapi juga tentang menciptakan jejak sendiri. Kamu adalah perlawanan hidup terhadap pola pikir yang mengajarkan kita untuk meredupkan cahaya kita agar orang lain merasa nyaman dalam kegelapan mereka. Jadi, tetaplah berjalan. Tetaplah menolak untuk didefinisikan oleh aturan yang bukan milikmu. Karena setiap langkah yang kamu ambil, setiap keberanian yang kamu tunjukkan, bukan hanya membebaskanmu, tetapi juga membuka jalan bagi mereka yang diam-diam berharap bisa melakukan hal yang sama. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar terjebak. Mereka hanya belum berani melangkah. 3. Mereka takut pada apa yang tidak bisa mereka pahami. Manusia selalu mencari kepastian. Kita merasa nyaman dengan sesuatu yang bisa diprediksi, sesuatu yang bisa dikelompokkan, sesuatu yang sesuai dengan pola yang telah dikenal. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana, dunia terasa aman. Tapi apa yang terjadi ketika seseorang hadir dengan cara yang tidak bisa ditebak? Apa yang terjadi ketika seseorang memilih jalan yang tidak sesuai dengan kebiasaan orang banyak? Jawabannya adalah ketidaknyamanan. Mereka yang masih terikat pada aturan-aturan lama, pada pola-pola yang diwariskan, akan merasa terusik. Mereka terbiasa dengan kehidupan yang penuh batas, di mana mereka harus meminta izin sebelum bermimpi, harus mendapat persetujuan sebelum melangkah. Namun, kemudian mereka melihatmu, seseorang yang tidak menunggu lampu hijau dari siapapun. Dan itulah yang membuat mereka takut. Kamu tidak meminta persetujuan. Kamu tidak tunduk pada aturan yang mereka percayai sebagai satu-satunya jalan. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dan lebih dari itu, kamu berhasil. Keberhasilanmu bukan sekadar tentang pencapaian yang terlihat dari luar, tetapi tentang kebebasan yang kamu miliki, tentang keberanianmu untuk menjadi dirimu sendiri, tentang caramu bergerak di dunia tanpa perlu dikendalikan oleh pendapat orang lain. Mereka ingin memahamimu, tetapi semakin mereka mencoba, semakin mereka menyadari bahwa kamu bukan teka-teki yang bisa mereka pecahkan. Tidak ada satupun kategori yang bisa menampungmu, tidak ada satupun pola yang bisa menjelaskanmu. Dan bagi mereka, itu menakutkan. Karena jika kamu bisa menjalani hidup tanpa batasan yang mereka anggap mutlak, maka berarti batasan itu tidak pernah benar-benar ada. Berarti mereka bisa saja memilih jalan yang sama, tapi mereka tidak melakukannya. Dan itulah ketakutan terbesar mereka. Ketakutan bahwa selama ini, mereka telah membatasi diri sendiri. Bahwa selama ini, mereka bukanlah korban keadaan, tetapi pencipta dari penjara mereka sendiri. Bahwa selama ini, mereka bisa bebas, tapi memilih untuk tetap terikat. Jadi, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara. Beberapa akan mencoba meniru keberanianmu, meski mereka masih ragu. Beberapa akan mengamatimu dalam diam, penuh rasa ingin tahu tetapi juga ketakutan. Dan beberapa akan mencoba melawanmu, bukan karena mereka membencimu, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan yang kamu bangkitkan dalam diri mereka. Mereka akan berusaha mengkotak-kotakkanmu, mencari-cari alasan untuk menjelaskan mengapa kamu berbeda, mengapa jalanmu tidak relevan bagi mereka. Mereka akan mengatakan bahwa kamu hanya kebetulan beruntung, atau bahwa kamu hanyalah pengecualian, tapi kenyataannya, bukan kamu yang mereka lawan. Mereka sedang berjuang dengan pikiran mereka sendiri. Mereka sedang berusaha membungkam suara dalam diri mereka yang berkata, jika dia bisa, maka aku juga bisa. Mereka takut pada apa yang tidak bisa mereka pahami, karena jika mereka benar-benar mencoba memahami, mereka harus menghadapi pertanyaan yang sulit. Apa yang menahanku selama ini? Dan jika mereka cukup jujur untuk menjawabnya, mereka akan menyadari bahwa jawabannya bukanlah keadaan, bukan orang lain, bukan dunia, tetapi diri mereka sendiri. Namun, itu bukan akhir dari cerita mereka. Ketakutan adalah awal dari kebangkitan. Ketika seseorang mulai mempertanyakan batasan yang mengurung mereka, maka mereka sudah selangkah lebih dekat menuju kebebasan. Dan kamu, tanpa perlu mengucapkan satu kata pun,
telah menyalakan api kecil dalam hati mereka. Jangan berhenti. Jangan pernah mengecilkan cahayamu hanya agar mereka merasa nyaman dalam bayangan mereka sendiri. Karena suatu hari nanti, beberapa dari mereka akan mengerti. Dan ketika mereka melangkah keluar dari ketakutan mereka sendiri, mereka akan menyadari bahwa kamu bukan ancaman. Kamu adalah bukti bahwa keberanian itu menular, dan dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang berani. 4. Kesuksesanmu terasa pribadi bagi mereka. Kesuksesan bukan hanya tentang angka yang tertera di rekening bank, bukan hanya tentang gelar yang terpampang di dinding, bukan pula tentang seberapa banyak orang yang mengenal namamu. Kesuksesan sejati adalah ketika kamu bisa berdiri tegak dalam kebenaranmu sendiri, menjalani hidup dengan keberanian, dan meraih sesuatu tanpa mengkhianati siapa dirimu sebenarnya. Dan itulah yang membuat mereka gelisah. Ketika mereka melihatmu berkembang, mereka tidak hanya melihat pencapaianmu. Mereka melihat sebuah kenyataan yang lebih besar, kenyataan yang mungkin selama ini mereka coba hindari, bahwa jalan yang mereka tempuh bukanlah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa berhasil tanpa harus menjual jiwanya kepada sistem yang menuntut konformitas. Kamu membuktikan bahwa seseorang bisa tetap setia pada nilai-nilai mereka, tetap berjalan dengan caranya sendiri, dan tetap menang. Dan itu membuat mereka berpikir, bukan karena mereka tidak senang melihatmu bahagia, tetapi karena setiap langkahmu menjadi pengingat, diam-diam akan keputusan-keputusan yang mereka buat. Mereka menghabiskan bertahun-tahun meyakinkan diri sendiri bahwa hidup harus berjalan dalam garis yang telah ditentukan. Mereka percaya bahwa kesuksesan harus didapat dengan cara mengorbankan kebebasan, dengan mengikuti aturan yang sudah ada, dengan menerima bahwa begitulah dunia bekerja. Tapi kemudian kamu muncul. Kamu berjalan dengan cara yang berbeda. Kamu tidak meminta izin untuk bersinar. Kamu tidak mengikuti aturan yang mereka yakini sebagai satu-satunya kebenaran. Kamu tidak membiarkan rasa takut menahanmu. Dan lebih dari itu, kamu berhasil. Dan di sanalah konflik itu dimulai. Bukan konflik antara mereka dan kamu, tetapi konflik dalam diri mereka sendiri. Di satu sisi, mereka mengagumimu. Mereka melihat kesuksesanmu sebagai bukti bahwa mereka juga bisa memilih jalan yang berbeda. Kamu membuktikan bahwa tidak ada satupun aturan yang benar-benar tak tergoyahkan. Kamu menunjukkan bahwa keberanian lebih berharga daripada kepatuhan buta. Tapi di sisi lain, keberhasilanmu mengusik mereka. Karena jika kamu bisa menang tanpa tunduk pada sistem yang mereka percayai, maka mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin mereka telah membuat pilihan yang salah, bahwa mungkin mereka telah menyerah terlalu cepat, bahwa mungkin mereka telah menerima batasan yang sebenarnya tidak pernah ada. Dan itu adalah kenyataan yang sulit untuk dihadapi. Beberapa dari mereka akan menjadikanmu inspirasi, mencoba merangkai ulang hidup mereka, dan mulai melangkah menuju kebebasan mereka sendiri. Tapi sebagian lagi akan mencoba mengecilkanmu. Mereka akan berkata bahwa kamu hanya beruntung, bahwa kesuksesanmu tidak nyata, bahwa suatu saat kamu akan gagal juga. Bukan karena mereka tidak percaya padamu, tetapi karena lebih mudah bagi mereka untuk menyangkal keberhasilanmu daripada harus menghadapi kenyataan bahwa mereka juga bisa berubah. Namun, apapun reaksi mereka, satu hal tetap pasti, kamu telah mengguncang mereka. Mereka mungkin tidak pernah mengakuinya. Mereka mungkin tetap berpura-pura bahwa mereka tidak peduli. Tapi di dalam hati mereka, ada sesuatu yang telah berubah. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, jika dia bisa, kenapa aku tidak? Dan itu adalah pertanyaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi, jangan pernah merasa bersalah atas keberhasilanmu. Jangan pernah merasa bahwa kamu harus mengecilkan cahayamu, hanya agar orang lain merasa nyaman dalam bayang-bayang mereka sendiri. Karena mungkin, tanpa kamu sadari, perjalananmu telah menyalakan percikan kecil dalam diri mereka. Percikan yang suatu hari nanti bisa berubah menjadi nyala api yang akan membebaskan mereka dari ketakutan mereka sendiri. Teruslah melangkah. Karena bukan hanya kamu yang sedang berjalan menuju kebebasan, mereka juga meski mereka belum menyadarinya.
5. Kamu mengungkap potensi mereka yang belum tergali. Ada sesuatu yang begitu kuat dalam diri seseorang yang berani melangkah tanpa ragu, seseorang yang tidak hanya bermimpi, tetapi juga berjuang mewujudkan impiannya, seseorang yang tidak menunggu dunia mengizinkannya untuk menjadi besar, tetapi menciptakan ruangnya sendiri, menulis kisahnya sendiri, dan berjalan dengan keyakinan penuh bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dalam keraguan. Dan itulah dirimu. Setiap langkah yang kamu ambil menuju pertumbuhan, setiap keputusan yang kamu buat untuk meninggalkan zona nyaman, setiap keberanian yang kamu tunjukkan dalam menghadapi ketakutan, semuanya bukan hanya mengangkatmu ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga menjadi pengingat bagi mereka yang diam-diam mengamatimu. Bukan hanya tentang apa yang telah kamu capai, tetapi tentang apa yang telah mereka abaikan. Karena keberhasilanmu bukan sekadar kemenangan pribadimu. Keberhasilanmu adalah cermin yang memantulkan gambaran diri mereka yang belum mereka wujudkan. Ketika mereka melihatmu berkembang, mereka tidak hanya melihat seorang individu yang sukses, mereka melihat versi diri mereka sendiri yang seharusnya bisa lebih dari ini. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana jika aku berhenti menunda? Bagaimana jika aku mengambil risiko seperti yang dia lakukan? Bagaimana jika aku hidup tanpa takut akan penilaian orang lain? Dan itulah yang mengusik mereka. Bukan karena mereka membencimu, tetapi karena mereka mulai menyadari bahwa alasan-alasan yang selama ini mereka gunakan untuk membatasi diri sebenarnya tidak lebih dari ilusi. Mereka selalu berkata bahwa mereka butuh lebih banyak waktu, tetapi melihatmu mereka sadar bahwa waktu selalu berjalan dan mereka yang menunggu akan terus tertinggal. Mereka selalu berkata bahwa mereka tidak cukup berbakat, tetapi melihatmu mereka mengerti bahwa bakat bukanlah segalanya. Usaha, keberanian, dan ketekunan jauh lebih berarti. Mereka selalu berkata bahwa mereka takut gagal, tetapi melihatmu mereka paham bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kemenangan. Mereka mulai menyadari bahwa satu-satunya yang menghalangi mereka bukanlah dunia, bukan keadaan, bukan orang lain, tetapi diri mereka sendiri. Dan disinilah reaksi mereka mulai bercabang. Ada yang akan terinspirasi, menjadikanmu sebagai bukti bahwa mereka juga bisa lebih dari sekadar apa yang dunia harapkan dari mereka. Mereka akan mulai melangkah, perlahan tapi pasti, mencoba menggapai apa yang selama ini mereka takutkan. Ada yang akan memilih tetap diam, masih ragu, masih bimbang antara ingin berubah dan tetap bertahan dalam kenyamanan yang sebenarnya tidak begitu nyaman. Dan ada yang akan mencoba mengecilkanmu, bukan karena mereka tidak melihat potensimu, tetapi karena mereka tidak ingin menghadapi kenyataan bahwa mereka telah membiarkan waktu berlalu tanpa mencoba menjadi lebih baik. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan bisa melupakanmu, karena kamu telah mengubah sesuatu dalam diri mereka. Kamu telah menyalakan percikan yang tidak bisa mereka abaikan. Kamu telah membuka pintu yang tidak bisa mereka tutup kembali. Mereka mungkin belum siap untuk melangkah sekarang, tetapi suatu hari nanti, ketika mereka akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengejar impian mereka, mereka akan mengingatmu. Mereka akan mengingat bahwa pernah ada seseorang yang berani mengambil risiko, yang menolak untuk tunduk pada ketakutan, yang menunjukkan bahwa hidup bisa dijalani dengan keberanian, bukan dengan keraguan. Dan itulah kenapa kamu harus terus maju. Karena setiap langkahmu bukan hanya membawa dirimu menuju kebebasan, tetapi juga membuka jalan bagi mereka yang masih terperangkap dalam ketakutan mereka sendiri. Dan suatu hari nanti, mereka akan berterima kasih padamu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan keberanian mereka sendiri untuk akhirnya menjadi siapa diri mereka yang sebenarnya. 6. Kamu tidak bisa dikendalikan, dan itu mengganggu mereka. Manusia selalu ingin memiliki kendali. Kendali atas jalan hidup mereka sendiri, kendali atas orang-orang di sekitar mereka, kendali atas bagaimana dunia ini bekerja sesuai dengan harapan mereka. Tetapi ketika seseorang seperti kamu muncul, seseorang yang tidak bisa ditebak, tidak bisa dikotak-kotakkan, tidak bisa dikendalikan, mereka merasa gelisah. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kamu mengacaukan cara mereka memahami dunia. Mereka terbiasa dengan orang-orang yang mengikuti aturan, yang berjalan sesuai garis yang sudah digambar,
yang mencari validasi sebelum melangkah. Tapi kamu melangkah dengan kebebasan. Kamu tidak meminta izin untuk menjadi besar. Kamu tidak menunggu persetujuan untuk mengikuti jalanmu sendiri. Dan itu membuat mereka tidak nyaman. Karena kamu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi. Mereka ingin bisa memahami seseorang dengan mudah, memberi label, menentukan peran, menebak langkah berikutnya. Tapi kamu adalah misteri yang tidak bisa mereka pecahkan. Satu saat kamu diam, saat berikutnya kamu melesat maju. Satu saat mereka mengira kamu akan menyerah, lalu mereka melihatmu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak bisa ditebak, dan itu menakutkan bagi mereka yang mengandalkan kepastian sebagai sandaran hidup. Karena jika mereka tidak bisa menempatkanmu dalam sebuah kategori, maka mereka juga tidak bisa mengontrol bagaimana mereka harus merespon keberadaanmu. Mereka ingin melihatmu sebagai seseorang yang bisa diatur, seseorang yang tunduk pada tekanan, seseorang yang berhenti ketika dunia berkata berhenti, seseorang yang tetap berada di dalam batas yang nyaman bagi mereka. Tapi kamu bukan orang seperti itu. Kamu menolak untuk hidup dalam kotak yang mereka buat. Kamu menolak untuk menjalani hidup hanya untuk membuat orang lain merasa aman dengan jalan yang mereka pilih. Kamu menolak untuk didefinisikan oleh batasan yang bukan milikmu. Dan itulah yang benar-benar membuat mereka terguncang. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak mencari persetujuan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak peduli dengan ekspektasi yang mereka buat. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang berjalan dengan percaya diri di jalannya sendiri, tanpa perlu melihat ke belakang untuk memastikan ada orang yang menyetujui langkahnya. Dan karena ketidakmampuan mereka memahami dan mengontrolmu, mereka akan bereaksi dalam berbagai cara. Ada yang akan mengagumimu dalam diam, melihat kebebasanmu sebagai sesuatu yang mereka inginkan, tapi belum berani kejar. Ada yang akan berusaha meniru caramu, berharap bisa menemukan keberanian yang sama untuk membebaskan diri dari batasan yang mereka buat sendiri. Dan ada yang akan berusaha merendahkanmu. Mereka akan berkata bahwa kamu sombong. Mereka akan berkata bahwa kamu tidak tahu aturan. Mereka akan berkata bahwa kamu berbeda, dan perbedaan itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi kenyataannya, bukan kamu yang mereka permasalahkan. Yang mereka permasalahkan adalah kenyataan bahwa kamu membuktikan bahwa mereka juga bisa bebas jika saja mereka berani melangkah. Bahwa batasan yang mereka yakini selama ini tidak lebih dari rantai yang mereka pasang sendiri. Bahwa mereka sebenarnya bisa keluar dari pola yang menahan mereka, tapi mereka takut akan konsekuensinya. Bahwa mereka juga bisa memilih jalannya sendiri, tapi mereka masih ragu untuk melakukannya. Dan kamu adalah pengingat yang tidak bisa mereka abaikan. Jadi, jangan biarkan ketidaknyamanan mereka menjadi alasan untuk mengecilkan cahayamu. Jangan pernah berhenti hanya karena orang lain merasa tidak nyaman dengan kebebasanmu. Karena pada akhirnya, mereka yang mencoba mengecilkanmu bukanlah musuhmu. Mereka hanyalah jiwa-jiwa yang masih berjuang untuk menemukan keberanian mereka sendiri. Dan mungkin, tanpa mereka sadari, dengan setiap langkah bebas yang kamu ambil, kamu sedang membuka jalan bagi mereka untuk suatu hari nanti berani melangkah juga. 7. Keberanianmu untuk hidup bebas menghapus alasan mereka untuk tetap terjebak. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengikuti aturan, mematuhi norma, dan berjalan di jalur yang telah digariskan. Kita diajarkan bahwa ada cara aman untuk hidup, cara yang tidak akan menimbulkan pertanyaan, tidak akan membuat orang lain terganggu, dan yang terpenting, tidak akan membuat kita terlihat berbeda. Namun, kemudian ada kamu yang tidak takut mengambil langkah berbeda, kamu yang memilih hidup dengan keberanian, bukan ketakutan. Kamu yang tidak meminta izin untuk bermimpi, tidak menunggu persetujuan untuk menjadi lebih besar. Dan itulah yang mengusik mereka. Karena kamu menghapus semua alasan yang selama ini mereka gunakan untuk tetap diam di tempat. Mereka selalu berkata bahwa mereka tidak bisa mengejar impian mereka karena keadaan. Mereka selalu berkata bahwa mereka tidak bisa keluar dari pola lama karena risiko terlalu besar. Mereka selalu berkata bahwa mereka tidak bisa bebas karena ada begitu banyak hal yang menahan mereka. Tapi kemudian mereka melihatmu, dan tiba-tiba
Alasan-alasan itu mulai kehilangan maknanya. Mereka melihatmu berjalan tanpa ragu, meskipun dunia mencoba membuatmu ragu. Mereka melihatmu melangkah maju, meskipun ada 1000 alasan untuk tetap diam. Mereka melihatmu mengambil risiko, meskipun tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan mulus. Dan di sanalah kesadaran itu muncul. Mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Tidak ada yang benar-benar menahan mereka selain ketakutan mereka sendiri. Tidak ada yang benar-benar menghalangi mereka selain keyakinan bahwa mereka harus menunggu waktu yang tepat. Tidak ada yang benar-benar mengikat mereka selain rantai yang mereka pasang sendiri. Dan itulah yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Karena jika mereka mengakui bahwa kamu bisa melakukannya, maka mereka harus mengakui bahwa mereka juga bisa. Dan itu berarti mereka harus berhenti bersembunyi di balik alasan. Beberapa dari mereka akan memilih untuk terinspirasi. Mereka akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, mulai bertanya kepada diri sendiri, jika dia bisa melakukannya, kenapa aku tidak? Mereka akan mulai mengambil langkah-langkah kecil menuju kebebasan mereka sendiri, tapi sebagian lainnya akan tetap berusaha membenarkan posisi mereka. Mereka akan berkata bahwa kamu berbeda, bahwa kamu hanya beruntung, bahwa jalanmu bukan untuk semua orang. Bukan karena mereka tidak percaya kepadamu, tetapi karena mereka belum siap untuk percaya kepada diri mereka sendiri. Namun, apapun reaksi mereka, satu hal tetap pasti. Kamu telah mengguncang sesuatu di dalam diri mereka. Kamu telah menanam benih keberanian di hati mereka, bahkan jika mereka belum menyadarinya. Dan suatu hari nanti, ketika mereka akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melangkah, mereka akan ingat bahwa ada seseorang yang pernah menunjukkan kepada mereka bahwa kebebasan itu mungkin. Mereka akan ingat bahwa ada seseorang yang pernah hidup tanpa batas, tanpa ketakutan, tanpa meminta izin. Mereka akan ingat bahwa ada seseorang yang membuktikan bahwa alasan hanyalah ilusi, dan seseorang itu adalah kamu. Jadi teruslah melangkah. Jangan biarkan ketakutan mereka menjadi alasan untuk mengecilkan dirimu. Karena meskipun mereka belum siap untuk mengakuinya, mereka memperhatikanmu. Mereka belajar darimu. Dan tanpa kamu sadari, keberanianmu telah mengubah mereka lebih dari yang bisa mereka bayangkan. Penutup, teruslah bersinar, meski mereka tak mengakuinya. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu harus berhenti menunggu persetujuan orang lain. Berhenti berharap bahwa suatu hari mereka akan memahami, mengakui, atau bahkan mendukung perjalananmu. Karena kebenarannya adalah ini. Keberanianmu bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan, tetapi juga bukan sesuatu yang mudah mereka terima. Mereka akan terus mengamatimu, meski mereka tidak pernah menekan tombol suka. Mereka akan terus membicarakanmu, meski mereka tidak pernah menyebut namamu. Mereka akan terus belajar darimu, meski mereka tidak pernah mengakuinya. Karena di dalam diri mereka, ada sesuatu yang bergetar setiap kali mereka melihatmu melangkah maju. Sebuah suara kecil yang mengatakan, jika dia bisa bebas, aku juga bisa. Mereka mungkin belum siap mendengarkan suara itu sekarang. Mereka mungkin masih memilih bertahan dalam batasan yang mereka buat sendiri. Mereka mungkin masih mencari alasan untuk tidak bergerak. Tetapi itu bukan urusanmu. Kamu tidak hidup untuk membuat orang lain nyaman. Kamu tidak hadir untuk mengecilkan cahayamu agar mereka merasa lebih baik dalam bayang-bayang mereka sendiri. Kamu tidak bertanggung jawab atas ketakutan mereka. Tugasmu hanya satu, teruslah berjalan. Teruslah menjadi dirimu sendiri. Teruslah melangkah menuju impianmu. Teruslah memilih kebebasan, meskipun itu berarti berjalan sendirian. Karena suatu hari nanti, mereka yang mengamatimu dalam diam akan menyadari bahwa mereka juga bisa melangkah. Dan ketika mereka akhirnya berani mengambil langkah pertama, mereka akan mengingatmu. Bukan sebagai seseorang yang ingin mereka kalahkan, bukan sebagai seseorang yang membuat mereka iri, tetapi sebagai seseorang yang menunjukkan kepada mereka bahwa hidup tidak seharusnya dijalani dalam ketakutan, tetapi dalam keberanian. Maka, jika pesan ini menggugah sesuatu dalam dirimu, jika kata-kata ini terasa seperti panggilan yang telah lama kamu tunggu, jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi,
dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Beri sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak lagi bersembunyi, bahwa kamu telah siap untuk berdiri dalam cahayamu sendiri. Dan ketika waktunya tiba, ketika kamu telah melangkah begitu jauh hingga mereka tidak bisa lagi mengabaikanmu, ingatlah satu hal, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Karena setiap langkah yang kamu ambil, setiap keberanian yang kamu tunjukkan, sedang membuka jalan bagi jiwa-jiwa lain untuk menemukan kebebasan mereka sendiri.